Kelas nih biar nanti yang balas Tuhan. Namanya kan memberikan pelayanan ke Tuhan. Tapi kalau di gereja setan ini, melakukan pelayanan itu tuh ada hepengnya, ada bayarannya. Karena lagi-lagi di sana dianggapnya, ya kalau lo memberikan tenaga dan kontribusi lo, itu akan langsung dihargai. Dimana donatur dari gereja setan itu, katanya nggak main jor-jorannya kalau ngasih dana. Pokoknya aja nih si Karin waktu itu bilangnya. Jatuhnya kan dia bisa dibilang full time juga ya. Ya tiap hari dia ke sana, perkara kagak kuliah, itu sebulan aja bisa dapetin 6-8 juta. Tahun segitu loh, UMR tahun segitu kira-kira masih berapa ya? 3 jutaan deh kayaknya. Berarti kan berapa kali lipat tuh. Apalagi kalau Karini bisa ngajak orang yang berpotensi buat join juga ke gereja setan itu. Bakalan dapat bonus fee 10 juta per orang. Ya pokoknya tapi ada kriteria yang tertentu. Buat orang-orang yang direkrut ini nggak bisa asal-asalan. Nggak semua orang nih bisa diajak langsung masuk gitu aja. Tapi kenapa kalian tuh bisa tau-tau direkrut sama si Valen? Alasannya apa? Nanti ada alasannya. Kalian simak makanya sampai akhir ya. Nggak lu langsung pada tobat pada. Dan berarti si Valen ini dapat fee dong karena masukin si Karin. Ya jawabannya sangat mungkin. Tapi Karin memang tidak pernah nanya langsung ke si Valen. Dan nganggap nggak apa-apa juga lah menurutnya. Karena buat Karin pribadi, itu ternyata cukup sulit untuk mencari dan merekrut orang yang tepat sesuai kriteria. Pokoknya selama dia bergabung di gereja tersebut, Karin ini belum pernah bisa melakukan hal itu ya. Jadi dia dapat duit dari pelayanannya aja, selama dia jatuhnya semacam kerja di gereja itu. Yang mana hal itu sebenarnya juga bisa termasuk ke poin yang diminta sama si Karin, buat dapetin uang, supaya katanya dia bisa hidup mandiri, nggak minta uang sama orang tuanya lagi. Dengan gaji segitu yang udah di atas rata-rata ya pada tahun itu, Karin merasa ya baru udah berpenghasilan. Dia sampai beliin mama papanya tuh handphone baru, terus ngerenov kamarnya sendiri nih, kan soalnya nanti dia mau punya dede. Terus beli barang-barang yang dia mau, mempercantik diri, sama buat biaya ke dokter juga. Ingat, Karin ini lagi hamidun loh. Tapi yang di-highlight sama Karin dalam hal ini, lagi-lagi, perwujudan dalam mendapatkan uang, itu bisa dibilang sangat masuk akal juga. Bukan tau-tau yang kayak tadi tuh, kayak magic-magican, melihara tuyul, jadi babi ngepet, pesugihan dengan tumbal-tumbal yang serem-serem. Tau-tau jadi sing kayak gitu tanpa sebab. Kagak pakai kerja jatuhnya. Di gereja setan itu nggak ada yang gitu-gitu. Jadi make sense banget. Lu kerja bantu-bantu, digaji, dengan nominal yang memang cukup besar, karena tadi donaturnya juga jor-joran, tajir-tajir. Dan di titik itu pun Karin belum melihat ya hal-hal atau sesuatu yang seram. Karena kegiatan rutin yang dilakukan di gereja tersebut semenjak Karin ini bergabung, ya kayak kebanyakan gereja lainnya. Melakukan pujian-pujian dan nyanyi-nyanyi lagu-lagu, tapi ditunjukkannya bedanya buat setan aja. Terus lagu-lagunya juga tipe-tipe yang kayak semacam death metal gitu katanya. Yang kebetulan ya Karin suka-suka aja. Sama genre-genre begitu dibilangnya di kupingnya nggak pengang kok, enak-enak aja. Ya udah dikuasain sama setan sih soalnya ya. Nah, sampai suatu hari si Paricat ini, itu bilang kalau akan ada kegiatan di tanggal sekian gitu, buat melakukan ritual pemujaan khusus. Di situ kamu bisa sekalian deh mendapatkan lelaki yang mungkin sesuai nih sama kriteria permintaan kamu. Paricat juga ngasih tuh daftar list nama-nama dari jemaatnya. Lengkap pokoknya, kontaknya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, sama fotonya gitu jadi satu file. Dimana Karin bertugas nelfonin tuh satu-satu dari list itu. Jadi kayak ada semacam total 26 nama yang udah di list ya. Dimana Pak Richard bilang itu adalah nama-nama yang terpilih. Pokoknya ada 13 nama laki-laki dan 13 nama perempuan. Termasuk ada filenya juga Karin di situ di antara 13 nama perempuannya. Ya udah, Karin emang jatuhnya salah satu kerjaannya di gereja itu macam jadi admin juga. Nelfonin satu-satu nih ngabarin kalau tanggal segini dipanggil ke gereja ya, karena Anda terpilih gitu bla 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 bla. Dan semuanya bilang oke. Jadi nggak ada tuh percakapan kayak aduh maaf ya saya sibuk tanggal segitu atau telepon nanti ya saya lagi di jalan nih. Nggak ada, semuanya ramah dan bilang oke terima kasih ya saya akan hadir. Udah nih, Karin melanjutkan hari-harinya. Seperti biasa sambil nunggu event ritual di hari H-nya itu kan. Sampai langsung aja kita cepetin ke hari H-nya ya. Di awal acara dari gereja itu dilakukan seperti biasa. Orang-orang berada di gereja utama, yang seperti gereja kebanyakan yang udah gue bilangin tuh melakukan pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian dari jam 4 sampai jam 6 sore. Habis selesai dari situ, list-list tadi yang sudah dipilih disuruh lanjut pergi, masuk ke ruang serbaguna di belakang. Dan jemaat yang lainnya dipersilakan untuk pulang. Di situ Karin ngeliat nih ada kayak semacam dua bapak-bapak yang kayak deketin Pak Richard. Kayaknya sih dua bapak-bapak itu meminta buat ikut masuk ke dalam, ikut acaranya. Tapi sama Pak Richard nggak diizinin. Dia bilang karena kuotanya sudah terisi lain kali ya Pak. Dan di situ si dua bapak-bapak ini tuh kayak tampak kecewa gitu. Merengut gitu pulang kan jalan keluar. Di situ ya Karin nggak tahu nih kenapa sih bapak-bapak kecewa banget mukanya. Enakan juga pulang ngopi-ngopi di luar. Taat banget tuh jadi orang. Yaudah, setelah list dari jemaat-jemaat yang terpilih itu masuk ke ruang serbaguna, Karin disuruh memastikan kalau semua pintu gereja sudah dikunci dan satpam di depan itu juga disuruh nutup gerbangnya dan memastikan nggak ada orang luar yang boleh masuk ke dalam gereja karena akan dilakukan ritual yang bersifat sangat private dan sakral. Di situ Karin juga jadi lumayan penasaran sebenarnya ritualnya kayak apa ya. Karena kan yang udah dia cuma pernah ikut ritual tadi itu perjanjian darah yang menurut dia B aja. Sama kegiatan gereja yang biasa juga pujian-pujian dan penyembahan yang bedanya cuma buat setan aja udah.
Nah, habis dia udah bilangin ke satpam nih, dan mastiin buat ngunci-ngunci semuanya, Karin nyusul deh tuh pergi masuk ke ruangan serbaguna. Pas buka pintu, ini gue bakalan sensor-sensor kali ya.